Hey guys, what's up? Selamat datang kembali di Naksir Sneakers bersama dengan gue Billy. Kalau kalian suka dengan performance related sneakers, kalian datang ke channel yang bener-bener tepat banget. Karena di sini kita bakal bahas performance sneaker setiap minggunya dan kita bakal update terus ke kalian sepatu-sepatu terbaru yang ada di market saat ini. Dan pastikan juga kalian jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Jadi kalian pastikan untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga guys. Dan di video kali ini gue akan melakukan review terhadap Converse BB Low. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Perfect. Jujur gue nggak kepikiran untuk review sepatu ini pada awalnya karena memang sepatu ini sebenarnya udah cukup lama dirilis oleh Converse tersendiri. Sepatu ini merupakan sepatu yang pertama kali membawa Converse kembali ke ranah basketball. By the way, gue dapetin sepatu ini dengan harga 1,3 juta rupiah. Jadi ini bener-bener good deal banget. Dan gue cari-cari di Facebook, jadi gue purchase. Dan karena sepatu ini memiliki teknologi yang menurut gue cukup menarik dan harganya bener-bener terjangkau, jadi akhirnya gue ngerasa gue must cop untuk sepatu ini guys. Secara first impression, jujur gue nggak begitu suka sama siluetnya sendiri karena ini nggak kayak sepatu basket sama sekali. Kalian lihat deh guys, ini kayak bentuknya itu kayak sepatu jalan aja. Menurut gue sih nggak begitu menarik. Bentuknya sendiri memang kayak simple banget. Tapi satu hal yang bikin gue tertarik sama sepatu ini adalah dari segi teknologinya sendiri. Menurut gue ini menarik banget karena sepatu ini digadang-gadangkan mirip banget sama Kobe AD NXT 360. Sepatu yang nilai retailnya sendiri pada waktu itu dijual dengan harga Rp2.909.000. Dan untuk sepatu ini kalau nggak salah retailnya sekitar 1,7 atau 1,6, gue nggak tahu pastinya. Tapi karena gue dapet di harga 1,3 dengan teknologi yang bisa dibilang hampir mirip, 80% mirip, menurut gue dealnya cukup oke guys. Dan seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya dari looksnya sendiri nggak tertarik sama sekali gue sama sepatu ini. Tapi dari segi teknologinya menurut gue oke banget. Di bagian uppernya sendiri, sepatu ini simple banget, mostly terdiri dari bahan mesh dan terdapat beberapa TPU layering material yang ini berfungsi untuk memberikan durabilitas pada material upper di sepatu ini. Asli guys, materialnya ini tipis banget, bahkan ini see-through juga, jadi kalau gue masukin tangan kalian bisa lihat langsung. Dan by the way, gue berharap materialnya ini bisa bertahan dengan baik. Durabilitas bakal jadi salah satu komponen yang bakal gue perhatiin banget di sepatu ini. Dan jujur menurut gue, kalau nggak salah ini mirip banget sama material yang digunakan pada Kobe AD NXT 360. Cara konsepnya sendiri, Converse berusaha untuk membuat sepatu ini menjadi sepatu yang seringan mungkin, senatural mungkin. Karena notabene sendiri guys, kalau kita pakai sepatu, kita itu menggunakan sesuatu yang tidak natural dalam tubuh kita. Dan di sepatu ini mereka mencoba untuk mengkonstruksi sebuah sepatu untuk jadi bagian piece yang senatural mungkin. Jadi kerasa overall sepatunya itu benar-benar ringan tanpa mengurangi support dari sepatunya sendiri. Dan untuk bagian cushionnya sendiri, ini merupakan salah satu hal yang beneran gue suka banget di sepatu ini. Karena setupnya sendiri mirip banget sama sepatu-sepatu Kobe yang dulu sering gue pakai guys. Jadi mirip sama kayak Kobe 8, Kobe 9, terus ada kayak AD NXT 360, itu mirip banget karena sepatu ini menggunakan drop-in react midsole yang kalau kalian keluarin, kalian bisa lihat teknologi cushion yang digunakan menurut gue cukup tebal. Dan bedanya antara teknologi drop-in dengan midsole biasa, itu kalian bisa keluarin midsole-nya. Dan kalau sepatu ini tidak memiliki midsole, kalian bisa kayak twist sepatunya sehingga sepatu ini tidak memiliki struktur sama sekali guys. Dan kalian juga bisa lihat semuanya dari bagian support mostly juga berfokus pada midsole yang ada di sepatu ini. Karena pada bagian sampingnya ini juga diberikan ekstra kayak penghalang gitu, jadi ini berfungsi untuk memberikan kalian support juga pada bagian kaki kalian. Untuk overall feel dari cushionnya sendiri, menurut gue ini salah satu cushion yang bisa dibilang cukup standar dan nyaman banget saat gue gunakan karena memberikan perpaduan yang cukup balance antara court feel dan juga impact protection. Kalau kalian suka cushion, menurut gue sepatu ini bukan buat kalian guys. Tapi kalau kalian mencari perpaduan yang cukup pas antara court feel dan juga cushion, well kalian bisa cobain sepatu ini. Dan menurut gue sepatu ini cukup oke dalam memberikan hal tersebut.
Terlebih lagi di bagian tractionnya sendiri kita mendapatkan off-road traction yang bisa gue bilang cukup simple juga. Kita mendapatkan translucent rubber outsole dan di sini patternnya itu berupa kayak kotak-kotak gitu guys. Ini menurut gue juga berfungsi untuk memberikan kalian flex groove juga. Jadi off-road sepatunya tetap dapat memberikan fleksibilitas saat kita bergerak di lapangan. Overall menurut gue pribadi Converse BB Low gue dapet dengan harga segitu tadi menurut gue bener-bener still deal banget, meskipun gue nggak begitu suka dengan overall presentasi dari sepatunya, tapi gue juga paham apa yang Converse berusaha untuk sampaikan di sepatu ini. Mereka berusaha untuk membuat sepatu ini se-original mungkin seperti Converse yang ada pada zaman dulu, Chuck Taylor 70s. Jadi mereka berusaha untuk membawa konsep itu kembali ditambah dengan teknologi yang udah makin modern seperti sekarang. Dan sebenarnya gue cukup surprise banget mereka berusaha membuat sepatu yang bener-bener minimalis di sepatu ini. Bayangin aja guys, dulu kita main pakai Converse 70s yang notabene itu sepatu yang bener-bener minimalis juga, outsole-nya masih keras, terus udah nggak ada beberapa part untuk support juga. Terus kita beranjak ke zaman tahun 2000-an dimana sepatu mulai menggunakan material leather, sepatunya bentuknya bulky seperti itu, teknologi cushion mulai di-develop, dan sekarang di tahun 2019-2020 kita bisa kembali sepatu dengan model yang seperti ini, beneran kayak minimalis, overall uppernya mesh, terus kalian dapat teknologi insole yang udah jauh banget lebih nyaman, dan rasanya wow, perubahannya itu udah banyak banget guys sampai di tahun sekarang ini. And that's about it guys, thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much, have a good one, peace.